Tahu nggak sampean, baru saja Kawasaki Indonesia meluncurkan generasi terbaru ZX-6R yang ternyata desain dan harganya jos gandos tenan. Kita akan bedah seperti apa detailnya setelah ini, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Cak, baru saja Kawasaki Indonesia meluncurkan generasi terbaru Ninja ZX-6R yang diluncurkan hari ini. Walaupun sebenarnya motornya sudah diluncurkan di Amerika dan ternyata kita nggak perlu menunggu lama, Cak. Soalnya Kawasaki Indonesia sudah meluncurkan secara official hari ini. Nah, seperti apa sih detailnya? Karena ternyata kalau kita lihat harganya, Cak, aduh, IWB jadi ngiler juga sih. Harganya termasuk paling value, paling murah di kelasnya, dan secara spek dan detailnya sampai akan tercengang. Seperti apa gantengnya dari ZX-6R? Kita akan bedah sama nitip saja detail seperti ini, Cak. Inilah generasi terbaru Ninja ZX-6R yang baru diluncurkan oleh Kawasaki Indonesia. Yang sebenarnya motor ini sudah lahir di Amerika, akan tetapi baru hari ini officially Kawasaki Indonesia meluncurkan di tanah air. Nah, ini sengaja IWB sodorkan sampean gambarnya seperti apa. Gambar yang jelas, gambar yang bisa memberikan kesampean perbedaannya cukup mencolok antara kedua generasi ini. Yang kiri adalah generasi yang lama dan yang baru adalah yang sebelah kanan. Dan di sini sampean akan menemukan perbedaan yang sangat signifikan, di mana desainer Kawasaki melakukan perubahan yang cukup signifikan di area mukanya, Cak. Nah, untuk di bagian kanan ya, kalau kita perhatikan adalah yang generasi terbaru, maka kita menemukan sebuah headlamp yang banyak sekali konturnya. Jadi Kawasaki menyebut sebagai hybrid proyektor LED, di mana kesannya ada bertumpuk 3, Cak. Jadi ini menarik sekali dan menurut IWB ini berhasil, Cak, karena sosoknya jadi garang banget, seolah-olah lampunya jadi ngumpet ke dalam. Dan ternyata di bagian sini pun ada permainan casing dan casing. Generasi sebelumnya yang terkesan masih Ninja 250 banget, maka yang generasi terbaru sudah berubah total. Bagian rem R-nya ternyata Kawasaki juga melakukan sedikit sentuhan sehingga sosoknya seolah-olah berbeda. Sementara bagian konstruksi visornya juga berbeda, di mana visor yang lama masih Ninja 250 banget, sekali lagi mirip banget. Sementara untuk yang baru sudah enggak, Cak, di mana visornya dia tertanam pada casing bagian jidatnya, Cak. Dan di bagian sini ternyata ada layer-layer yang mana sebelumnya nggak ada. Totally semuanya ini kayak satu layer yang tidak ada coakan atau apapun. Sementara yang generasi terbaru ini ada coakan-coakan, Cak. Dan yang paling kentara pastinya selain daripada headlampnya, maka kita menemukan untuk lampu sen sudah tidak lagi model bolam biasa. Namun pada generasi terbaru Kawasaki sudah menjejali model LED atau LED ya. Jadi ini komparasi sekilas buat sampean supaya tercerahkan bagaimana generasi terbaru ZX-6R yang diluncurkan oleh Kawasaki Indonesia baru saja. Dan next kita coba intip detailnya yang lain, Cak. Nah, ini dia. Jika kita lihat dari sosok ini, dari sisi ini, maka kita menemukan perbedaan pula yang juga sekali lagi sangat signifikan di bagian area sini, Cak. Jadi area depan sampai ke samping ini berubah. Bagian mukanya dirubah dan banyak layer, sekali lagi ada beberapa tumpuk casing yang berbeda antara dalamnya dan juga bagian luarnya, Cak. Di sini, Cak, yang paling kentara memang ini, lihat nih. Jadi ada sedikit revisi di bagian area headlampnya dan juga bagian lidahnya sini. Akan tetapi jika kita melihat secara jeli, maka kita nggak menemukan perbedaan di area fender, Cak. Kawasaki masih bertahan dengan fender yang lama. Ternyata Kawasaki memutuskan pada generasi terbaru disc brake-nya menggunakan model bulat biasa, bukan wave atau bukan gelombang. Padahal generasi sebelumnya menggunakan model disc brake-nya gelombang. Jadi ini berubah, Cak, komponen yang ini. Dan suspensi upside down-nya masih menggunakan SFFBP atau Separate Function Fork Big Piston, termasuk pengereman disuplai oleh Nissin monoblock ya. Jadi monoblock 4 piston 2 sisi, jadi ada 8 piston totalnya. Lalu di bagian peleknya juga masih sama, Cak. Ternyata Kawasaki mempertahankan pelek yang lama, kecuali untuk ban-bannya. Ternyata secara OEM-nya sudah menggunakan ban Pirelli Diablo Rosso 4. Ini luar biasa, dan ternyata Kawasaki Indonesia tidak merubah ini.
Jadi banyak sampai sudah mendapatkan Pirelli langsung. Nah, seperti ini sosoknya, Cak. Ini berubah total, dia bagian sini berubah total. Memang kalau kita perhatikan kenapa harus ada coakan gede, ini adalah sirkulasi untuk pelepasan panas. Panasnya bisa dibuang dengan baik secara maksimal. Ini pun berubah, Cak. Di bagian sini berubah, ada coakan lagi bolongan, ada bolongan lagi. Semuanya disengaja oleh Kawasaki untuk memberikan pelepasan panas secara maksimal. Mesin-mesinnya memang agak berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yang mana generasi baru ini sudah menggunakan mesin Euro 5, akan tetapi konsekuensinya memang dicekik, Cak. Jadi powernya turun sedikit dibandingkan dengan generasi lama, di mana untuk power yang generasi baru ini ledakannya mencapai 129 HP, sementara sebelumnya ada 134 HP. Turun sekitar 5 HP ya, tapi nggak terlalu terasa lah, Cak, ya. Untuk mesin 600 cc pastinya. Tangkinya juga berubah, Cak. Tangki sedikit direvisi oleh Kawasaki untuk memberikan ergonomi riding yang pas, karena motor ini diklaim adalah motor yang agile, menyenangkan dan tidak mengintimidasi. Sementara di bagian belakangnya, lihat nih, jadi bagian jok-joknya masih lebar. Jadi memang kalau soal desain ini Kawasaki nggak pernah gagal, Cak. Asli, ganteng aja, enak dilihat aja. Footstepnya masih sama, IWB sangat hafal dengan ZX6 yang lama. Akan tetapi di bagian knalpot, saya mereka menemukan perbedaan konstruksi. Di sini knalpotnya berbeda, Cak. Lihat nih, ada semacam variasi-variasi dan juga cover silencernya di bagian sini minimalis, dan sekilas memang mirip ya untuk knalpotnya, tapi beda. Dan ternyata juga sama untuk disc brake-nya belakang yang sebelumnya wave ya, model gelombang, maka yang generasi terbaru bulat biasa. Ini sama dengan generasi dari ZX25R dan juga ZX4R, di mana disc brake-nya menggunakan model bulat biasa. Jadi bukan wave atau gelombang, Cak. Swing arm-nya masih sama. Dan inilah sosok dari ZX6R generasi terbaru versi 2024. Sebutannya demikian. Ya, kita lihat nextnya. Nah, ini dia knalpotnya, Cak, dari dekat. Bagaimana kontur dari knalpot terbaru yang berbeda. Di sini, Cak, end cap mufflernya yang dikelilingi warna silver. Sementara di bagian silencernya ada kayak variasi di sini, Cak. Yes, ini adalah bagian belakangnya, Kang Mas ya. Bagian swing arm belakangnya yang memang gede, dan di sini ada cover dari plastik untuk rantai-rantainya, Cak. Jadi ini adalah gambar yang high res-nya. IWB berusaha dapat dan alhamdulillah dapat dari KMI. Dan ada tulisan 636 di bagian peleknya, Cak. Ini dia nih, Rosso 4 ya. Pirelli Rosso 4 dengan ukuran 180/55. 180/55 ring 17. Pirelli Diablo Rosso 4. Ini standarnya, dan ternyata di Indonesia tetap menggunakan Pirelli. Keren parah ya. Ini dia bagian chambernya untuk mengejar Euro 5, dan bagian samping seperti ini. Monoshocknya, shockbreakernya maksudnya masih sama dengan sebelumnya. Ya, ini dia, Cak. Ini adalah bagian pengeremannya, disuplai oleh Nissin, monoblok 4 piston. Di bagian bottom dari suspensi Absedonya ada emblem Showa, jadi kelihatan berkelas, pastinya beda, Cak. Ada sensor ABS di sini, Cak. Nah, seperti ini sosoknya kiri kanan, sosok dari New ZX6R untuk disc brake-nya. Yes, ini adalah bagian stop lamp-nya, Cak. Untuk stop lamp sama ya, identik dengan generasi sebelumnya, generasi Ninja ZX, yang mana semuanya menggunakan model segitiga seperti ini. Kawasaki tetap pede dengan model segitiga ini. Ada plastik-plastik ya, 2 layer begini, ada 2 tumpuk. Untuk bagian fendernya menggantung, ada cover plastik di sini, dan juga lampu sen sangat mirip dengan yang dimiliki oleh ZX10R ya maksudnya ya. Dan ini adalah lampu yang juga sama digunakan oleh motor-motor Honda, Cak. Jadi sudah LED, mantap juga nih. Kalau nggak salah ini disuplai oleh Mitsuba, tapi nggak tahu WB apakah Kawasaki juga menggunakan vendor Mitsuba. Seperti ini ya, patternnya dari bannya. Jadi dari belakang New ZX6R yang sudah diluncurkan oleh Kawasaki Indonesia. Seperti ini, Cak. Yes, jadi inilah sosok jika kita lihat dari depan dan belakang. Bagian depannya sangarnya seperti apa, kelihatan banget ya, bahwa Kawasaki berusaha mempertahankan bentuk compact dari ZX6R. Akan tetapi sentuhan bagian mukanya ini memang angker parah, Cak. Jadi bikin ganteng. Dan bagian belakangnya seperti ini kalau kita perhatikan. Dan informasi buat sampean bahwa bannya depan adalah 120 ring 17 dan belakang adalah 180 ring 17. Jadi sosoknya dari Ninja New ZX6R 2024. Yang menarik, Cak, ternyata Kawasaki juga memikirkan sampean yang membawa helm. Terbukti untuk generasi ZX6R kita menemukan ada cantolan helm di bagian kiri footstepnya. Nah, jadi pengunci helmnya di sini, Cak. Sebenarnya untuk versi Indonesia pun didatangkan secara CBU dari Jepang. Jadi seharusnya sama saja. Dan ini adalah
gantungan helm yang ternyata diberikan oleh Kawasaki buat sampean pada super sport mereka. Ini adalah bentuk split seat yang diberikan oleh Kawasaki Indonesia buat sampean karena mereka hanya meluncurkan yang versi KRT saja, Cak. Jadi warna hijau khas Kawasaki, Ninja, dan ada Ninja emblem di bagian sini. Jadi shape-nya seperti ini dan sama sudah mendapatkan seharusnya, Cak, pada saat pembelian. Nah, ini adalah speedometernya, bentuknya sangat mirip dengan generasi ZX4R sekalipun. Dan informasi buat sampean bahwa speedometernya sudah menggunakan TFT LCD dan full color ya, beda dengan generasi sebelumnya. Ini improvement dibandingkan dengan sebelumnya yang masih kombinasi analog dan digital. Yang asik lagi Kang Mas, standarnya ya Kawasaki ya, lihat nih. Sudah ada tank padnya di bagian sini, ada tulisan Kawasaki dan ternyata coraknya ala-ala karbon, Cak. Keren banget sih ya, ada emblem Kawasaki di sini. Kawasaki Racing Team tertulis di sini, bukan Ninja, Cak. Dan kalau kita lihat memang untuk livery yang 2024 seperti ini, Cak, ya. Jadi terbaru seperti ini dan ternyata bagian triple clamp-nya masih sama ya, tidak ada perombakan dari komponennya. IWP sangat hafal bahwa bentuk atau komponen ini identik dengan generasi yang sebelumnya, nggak ada berubah ya, Cak ya. Nah, ini dari dekat seperti apa sosok dari Ninja ZX6R. Bagaimana lampunya yang ngumpet, Cak? Nih reflektornya ya. Jadi ngumpet seperti ini, makanya sangar dan di sini pun juga ada beberapa sentuhan. Tidak lempeng aja, Cak. Jadi ada cowakan-cowakan, belendung-belendung begitu, Kang Mas. Dan disebut Kawasaki sebagai proyektor hybrid LED. Ini menarik sekali. Dan bagian ujungnya sini juga ada sentuhan yang memberikan feel sangar, Cak. Dan ini adalah rem R-nya, Cak. Nah, seperti ini rem R-nya. Dari samping banget, Kang Mas ya. Jadi kalau kita perhatikan, untuk generasi terbaru ini memang lebih elegan. Dan IWB harus pastikan kesampaian bahwa secara basis konsep Ninja terbaru ini cakep. Karena kenapa? Kombinasi, Cak, antara bentuk desain 2005 dan juga generasi yang paling baru. Jadi dari sini agak elegan, lebih compact, dan dari kacamata pribadi nggak terlalu nungging belakangnya. Jadi lebih balance sih sebenarnya seharusnya ya. Dan jika kita lihat dari samping seperti ini shape-nya ya, ada cowakan bagian sini ya, mencoak. Kemudian ada lagi cowakan di sini. Lihat nih, perhatikan saja, Cak. Ada lubang yang cukup besar di bagian tengah, Cak. Sekali lagi buat cooling system atau pendinginan di bagian tengah sini ya. Jadi ini untuk memberikan pendinginan maksimal agar motor durable pada kondisi yang mungkin bermacet ria. Dan kita tahu bahwa kondisi Asia kan panas ya, Cak ya. Jadi Kawasaki Jepang sudah memperhitungkan itu. Dan jika teman-teman bertanya bagaimana dengan fiturnya, Cak IWP, fiturnya, Cak, untuk Ninja ini sudah dibekali dengan assist and slipper clutch. Kemudian juga sudah Eco Riding punya, ada fitur pula. Dan juga sudah quick shifter. Lalu juga sudah dibekali dengan KTRC atau Kawasaki Traction Control. Kemudian pastinya sudah ada power mode. Jadi sampai bisa menyesuaikan seperti apa oke berkendara sampean. Dan yang menjadi kekuatan dari generasi terbaru ini adalah konektivitas. Jadi generasi yang paling fresh ini sudah ada koneksi handphonenya. Lihat nih, bagian belakang seperti ini ya, sosok dari ZX. Lihat nih ya, ZX6R. Mengalir enak dilihat, Cak. Kalau dari kacamata pribadi enak dilihat, sini selera sih memang ya. Tapi selalu ya dari kacamata pribadi Kawasaki tidak pernah gagal kalau meracik motor fairing, selalu keren. Ya, ini adalah generasi yang paling fresh. Sepertinya dari sasisnya juga tidak ada yang berubah. Akan tetapi konfirmasi dari Kawasaki mereka melakukan perubahan pada distribution weight, Cak. Seperti itu kira-kira ya. Ini jika kita lihat dari samping kiri, sampai akan melihat bagaimana besarnya swing arm yang memang menjadi jaminan kestabilan dari motor ini. Sekali lagi, ini ada the most powerful engine di kelasnya dengan power 129 HP. Walaupun turun 5 HP dibandingkan dengan sebelumnya, masih yang terbaik, Cak. Soal power di kelas ini, lihat nih ya. Jadi powernya adalah 129 dengan torsi di angka 69 mm di 11.000 rpm, Cak. Nah, seperti ini dengan kubikasi murni di angka 636 cc dan kompresi 12,9 dibanding 1 16 katup, Cak. Full injeksinya 38 mm ya, dengan ini suplai bahan bakar, Cak ya, seperti ini sosoknya. Untuk ukuran disnya, Cak, yang belakang depan ini ya, yang depannya ada 310 mm disnya, sementara belakang ada 220 mm. Radial monoblok 4 piston persisinya. Nah, agak ke belakang, saya perhatikan ya bagaimana compactnya desain dari ZX6R terbaru ini, Cak. Dan informasi buat sampean, motor ini bobotnya adalah 198 kg dan kapasitas tangki BBM-nya adalah 17 liter. Jadi menurut IWB ini memang salah satu motor yang sangat value
sebab Kawasaki Indonesia menjual dengan harga yang jos gandos tenan. Ya, kita lihat dari sini view dari atas New ZX 6R terbaru. Piye Kang Mas menurut sampean? Gagah orang menurut sampean. Nah, piye Kang Mas? Wis jos gandos ya, jelas ya. Jadi secara detail desain semuanya selera Cak. IWB nggak akan ngedrive sampean ataukah lebih ganteng atau lebih buruk. Tapi suka nggak suka harus kita akui bahwa muka dari New ZX 6R ini memang gandos jos tenan. Kok jadi dibalik ya? Gandos jos tenan. Kok jos gandos tenan? Bagaimana Kawasaki meracik mukanya? Bagaimana dari reflektornya yang seolah-olah 3D ya, kita kelihatannya kayak ngumpet begitu, dan pada saat nyala keren parah. Perhatikan aja di sini Cak. Nyalanya aja garang bener nih. Ya, itulah ya. Kawasaki selalu nggak pernah gagal dalam mendesain motor. Jadi kita berikan acungan jempol buat Kawasaki, termasuk juga harganya Cak. Informasi buat sampean, Kawasaki Indonesia meluncurkan generasi ini dengan harga yang sangat terjangkau. Ini lebih rendah dibandingkan prediksi kita, dimana kita memprediksi harganya di angka 380 jutaan, tapi ternyata Cak, secara official Kawasaki Indonesia meluncurkan di angka 359,9 juta rupiah. Loh, Cak IWB, kok larang loh? Moge itu termasuk ya, segitu murah Cak. Soalnya kalau kita lirik kiri kanan, waduh 600 cc 4 silinder untuk sport itu sudah di angka 500-an jutaan. Sementara Kawasaki masih di angka 300-an juta. Ini pasti rebutan Cak. Makanya kalau sampai tertarik segera saja inden ke Kawasaki. Soalnya indennya cukup lama sih, gara-gara kuota. Jadi kalau sampai beli motor ini pasti akan naik aja, nggak mungkin turun. Jadi informasi buat sampean, Kawasaki Indonesia hanya meluncurkan satu warna saja, yakni Kawasaki Racing Team atau yang hijau itu KRT, nggak ada warna lain. Karena Kawasaki Ninja ya hanyalah hijau, seperti seperti Kawasaki ZX-10 ya. Kawasaki Indonesia juga meluncurkan hanya satu warna, yakni warna yang KRT. Ya, itu aja Cak, melaporkan langsung dari kampung halaman. Suasananya jos gandos ora. Jadi IWB masih mager di sini. Besok kita akan meluncur ke ke Jakarta lah ya. Soalnya IWB sudah pesen nih Cak. Pesen apa? Sama tunggu saja. Oke? Oke ya, Kang Mas, itu aja update IWB tentang New ZX 6R 2024 yang sudah diluncurkan Kawasaki Indonesia di tanah air dan official mendarat di sini. Jadi update buat sampean yang mungkin sedang ngidam Ninja 600cc ya, ZX6 sudah ada Cak. Itu aja update IWB dan sampean tunggu saja. Soalnya IWB sudah mengantongi ada beberapa informasi yang hot, termasuk juga adanya red zone Cak. Ada red zone Cak. Ada red zone. IWB menerawang ada red zone di Astra Honda Motor. Ini menarik sekali. Hot banget. Sampean tunggu saja update IWB. Itu aja update yang beneran. Semoga mencerahkan dan tunggu video berikutnya. Assalamualaikum. Jangan lupa sampai sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gandos.